Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan guru yang sama di hari yang kemarin. Kali ini saya akan mencoba membawakan tentang materi PAN dan LAN ya. Nah, kita masuk di pertemuan 4. Oke, PAN sendiri atau biasa dikatakan Personal Area Network adalah jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Nah, mungkin anak-anak sekalian tidak sadar pernah menggunakan alat-alat seperti ini. Apakah handphone yang berhubung dengan laptop, apakah handphone berhubungan dengan headset dengan menggunakan Bluetooth. Nah, itu contoh salah satu penggunaan PAN atau Personal Area Network. Nah, ya. Kadang juga laptop berhubungan dengan print tanpa melalui kabel, bisa menggunakan Bluetooth. Oke, kita lanjut. PAN atau Personal Area Network merupakan titik akses berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, televisi, sistem keamanan yang berbasis komunikasi data, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Nah, maksudnya di sini sistem keamanan rumah. Biasanya kalau kita di rumah kita itu dilengkapi dengan suatu perangkat yang smart home. Nah, itu bisa kita mengontrol rumah dari jarak yang jauh. Nah, tapi harus terhubung dengan internet. Nah, misal saya berada di sekolah, tapi saya lupa mematikan lampu yang ada di rumah. Itu bisa kita lakukan atau kita bisa kendalikan melalui fitur handphone yang kita gunakan. Nah, terlebih dahulu seharusnya kita sudah menggunakan perangkat-perangkat yang ada di rumah, misalnya Arduino yang kita sudah setting sebagai atau untuk kegunaan smartphone. Nah, alat yang biasa digunakan sebagai PAN itu contohnya WiFi dan juga Bluetooth. Nah, terkadang juga biasa kita gunakan inframerah. Itu kalau misalnya kita masih dilengkapi, handphone kita masih dilengkapi dengan inframerah. Nah, mungkin anak-anakku sekalian biasa gunakan kalau di kelas ya, kalau misalnya AC-nya mati atau LCD-nya mati, biasa kita meremote lewat handphone. Nah, biasanya handphonenya itu dilengkapi dengan sinyal inframerah. Nah, saya rasa tidak asing lagi ya penggunaan WiFi, penggunaan Bluetooth yang ada di handphone kita. Biasanya kita menggunakan hotspot pribadi untuk mengkoneksikan laptop kita dengan handphone kita dengan menggunakan internetnya. Nah, ataupun Bluetooth. Biasanya Bluetooth kita melakukan mutar musik atau menggunakan mengirim data dari handphone satu ke handphone yang lainnya. Nah, itulah contoh perangkat area network. Memang sih dalam pembelajaran PAN ini biasanya jarang kita gunakan karena ini sudah tertuang dengan pribadi kita sendiri atau sudah tertuang dengan kegunaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari. Oke, selanjutnya kita masuk di local area network atau LAN. Prinsip kerja LAN sendiri, LAN dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung, satu kompleks gedung, dan suatu kampus dan tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon. Nah, artinya bahwa yang kita gunakan adalah semua berbasis komputer atau laptop. Karena di sini fasilitas komunikasi umum seperti telepon ya, tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon. Nah, biasanya kalau kita melakukan ujian USBK ya, ada gedung A, ada gedung B, ada gedung D yang kita gunakan pada saat ujian USBK. Nah, itu adalah contoh penggunaan LAN dalam satu gedung saja. Kalau misalnya sudah berbeda gedung, misalnya gedung A dengan gedung B berhubung, itu bisa dikatakan dengan MAN. Tapi kalau misalnya dalam gedung D saja, ada kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, nah itu dikatakan terhubung dengan jaringan LAN. Nah, adapun penggunaan LAN itu sendiri mengakibatkan semua komputer yang terhubung dalam jaringan dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. Nah, kalau misalnya kalian ujian servernya itu berada di gedung C ya,
kalian melakukan ujian. Nah, komputer kalian itu selaku klien. Jadi server itu menyiapkan soal-soal yang kalian ujiankan, sedangkan kalian hanya menerima soal-soal yang disiapkan oleh server dalam melakukan pelaksanaan ujian. Nah, oke, kita lanjut. Nah, peralatan atau kebutuhan LAN yang biasanya kita gunakan, yang pertama itu router, ya. Nah, nanti kalian cari sendiri apa fungsi router. Ada switch, ada Ethernet card, ada Ethernet kabel, ada modem, dan ada crimping tools dan LAN tester. Nah, mungkin waktu kelas 1 saya sudah jelaskan apa itu router, apa itu switch, apa itu Ethernet card, apa itu Ethernet kabel, apa itu modem, apa itu crimping tools, dan apa juga itu LAN tester. Nah, kalian juga mungkin sudah pernah gunakan yang switch, crimping tools, dan LAN tester. Nah, oke, dalam protokol jaringan, nah protokol jaringan ini adalah aturan jaringan yang diatur oleh 7-layer OSI. Nah, yang pertama, untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor komputer diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Seperti halnya dua orang yang berlainan bangsa, maka untuk berkomunikasi memerlukan penerjemah atau interpreter atau satu bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Nah, model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik sampai dengan aplikasi. Model referensi ini tidak hanya berguna untuk produk-produk LAN saja, tetapi dalam membangun jaringan internet sekalipun sangat diperlukan. Oke, kita kembali di awal. Untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor komputer diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Oke, seperti halnya dua orang yang berlainan bangsa, maka untuk berkomunikasi memerlukan penerjemah, interpreter atau satu bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, saya ibaratkan itu komputer seperti contoh manusia ya. Nah, kalau misalnya manusia, inilah aturan-aturan yang diatur oleh layar OSI tadi. Misal ya, manusia ini berlainan daerah. Misal ada yang di daerah Jawa, ada yang daerah Papua, dan ada juga di daerah Bugis atau Makassar. Nah, jika di bahasa Jawa memiliki bahasa sendiri, di Bugis juga memiliki bahasa sendiri, dan di Papua juga memiliki bahasa sendiri. Misal orang Jawa mengatakan piye kabare, orang Bugis mengatakan aga kareba, dan orang Papua juga mengatakan narak giretelo. Dari kosakata yang mereka keluarkan sebenarnya itu bahasanya sama. Bahasanya itu apa kabar. Nah, fungsi bahasa Indonesia itulah untuk menyatukan beberapa daerah itu agar bahasanya mereka menjadi satu dan supaya dapat dimengerti oleh orang-orang lain. Kalau misalnya orang ketemu ini orang Jawa, satu orang Bugis, satu orang Papua dan tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak ada juga penerjemahnya, ya mungkin mereka saja masih bingung atau bisa saja bertengkar. Ya, karena apa yang mereka keluarkan bisa saja menjadi bahan negatif thinking dari orang lain. Nah, makanya itu ada dikatakan protokol-protokol aturan atau aturan-aturan dalam komunikasi. Jadi kalau misalnya contoh kita di Indonesia, bahasa umum kita adalah bahasa Indonesia, walaupun kita berbagai daerah, berbagai suku, berbagai bahasa, kalau ketemu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, adapun juga kalau internasional, contoh orang Indonesia, orang Belanda, orang Inggris, orang Amerika. Nah, seperti itu. Mereka berbeda bahasa, tapi ada bahasa umumnya, bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kalau orang bahasa Indonesia ketemu orang Amerika, terus saling bertemu dengan menggunakan bahasa yang berbeda dan tidak mengerti bahasa mereka, itu bisa saja menjadi konflik. Kenapa? Itu karena bisa saja apa yang mereka katakan bisa menjadi negative thinking bagi kita. Makanya dikatakan ada harusnya penerjemah. Nah, seperti itu aturan-aturannya. Begitupun komputer. Jadi komputer ada penerjemahnya. Bisa saja router sebagai penerjemahnya, bisa saja switch sebagai penerjemahnya. Nah, itu ya. Nah, untuk di jam kedua
Kalian akan mencari tugas, saya akan memberikan tugas, kalian akan mencari fungsi router dan contoh gambar routernya. Yang pertama router, ada switch, ada ethernet card, ada ethernet cable, ada modem, ada crimping tools, dan ada juga LAN tester. Nah, kemudian di sesi yang berikutnya itu kalian mencari fungsi-fungsi dari 7 layer OSI dan contoh peralatannya. Nah, contoh di physical layer itu yang bekerja apa, fungsi physical layer itu apa. Nah, fungsi physical layer untuk ini dan itu. Nah, contoh alatnya apa, nanti kalian mencari di mencari artikel saja. Nanti artikelnya kalian kirim di Word, di copy paste saja ke Word, nanti hasilnya kalian kirim di Gave. Ya, seperti itu. Kalau misalnya yang masih nantinya ada pertanyaan, silahkan di japri di nomor saya. Oke, mungkin untuk pertemuan saya di pertemuan keempat hanya itu saja. Tugasnya saya deadline di hari Sabtu ya, kan kita ketemu di Sabtu. Jadi Sabtu kalian hanya kirim tugas saja, tidak perlu melakukan absen atau Zoom meet ya. Oke, terima kasih.